Belum. Oke, baik. Selamat sore, Yogi dan teman-teman kalian. Kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial akan menyampaikan studi kasus autisme ekstrim pada relawan COVID-19 serta tinjauan terhadap teori perilaku proposal dan autisme. Oke, di next. Ikut anggota dari kelompok 6 yang ada Jeremy Zafra, saya sendiri, Thor, ada Maulana, ada Riris, di Area Rosa, Putri. Oke, lanjut materi pertama mengenai penjelasan disampaikan oleh saya kepada Anda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir 2019 itu kan terdapat pandemi dengan munculnya virus yaitu COVID-19 yang dimana hal itu terjadi di seluruh dunia. Nah, kondisi pandemi ini khususnya di Indonesia menyebabkan banyak sekali masalah, di antaranya masalah PHK, terus hampir semua kegiatan dirumahkan, kemiskinan juga meningkat pada saat itu. Nah, namun di tengah kondisi yang seperti itu, masih terdapat orang-orang yang menunjukkan rasa altruismenya atau rasa kepeduliannya dengan menjadi relawan non-medis untuk menangani untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Bahkan jumlah relawan itu meningkat hingga 27.942 orang. Nah, tentunya hal ini tuh jadi menarik untuk dibahas karena di tengah keterbatasan masih terdapat individu maupun kelompok yang memang mau mengorbankan tenaganya, waktunya, harta, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya, namun tidak menyurutkan niat para relawan untuk menolong. Oke, demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maya atas maafnya. Materi selanjutnya ada dari 5W1H yang akan oleh 3 orang. Kia secara mandiri pada Kia di. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi, untuk analisis 5W plus 1H yang pertama, itu adalah komponen what and when. Nah, untuk komponen what itu, masalah yang akan dibahas pada studi kali ini adalah fenomena yang menjadi sorotan, yaitu munculnya tindakan altruisme ekstrim yang ditunjukkan oleh para relawan selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan untuk when atau waktunya itu sendiri, itu terkhusus pada puncak dari pandemi, yaitu di antara tahun 2020 hingga 2021. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi selanjutnya Eh, ada Kak, 5W dan 1H, yaitu Where dan Who. Jadi, perilaku altruisme ekstrim melawan COVID-19 itu tampak di berbagai lokasi yang terdampak pandemi, seperti rumah sakit, posko bantuan, panti sosial, panti lansia, hingga lingkungan perumahan dan jalanan umum. Lalu, para pelaku altruisme ekstrim itu berasal dari berbagai latar belakang, seperti tenaga kesehatan sukarela, mahasiswa kedokteran dan keperawatan, aktivis sosial, komunitas lokal, hingga masyarakat biasa, seperti ibu rumah tangga, lalu pemuda, dan warga desa yang menyumbangkan tenaga dan hasil kebun mereka. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisisnya. Boleh ke slide sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh ada why. Jadi kenapa sih para relawan itu melakukan menjadi relawan? Jadi yang pertama itu karena para relawan itu melakukan tindakan altruisme karena didorong oleh berbagai motivasi yang kuat. Nah, beberapa relawan merasa empati mendalam terhadap menderita pasien COVID-19. Nah, terutama setelah melihat langsung dampak buruk dari virus tersebut. Nah, ada juga yang terdorong oleh pengalaman pribadi seperti melihat anggota keluarganya yang terjangkit COVID-19 atau pernah ada yang sampai meninggal keluarganya. Nah, sehingga tuh mereka jadi merasa bertanggung jawab untuk membantu orang lain
agar mereka tuh nggak mengalami hal yang sama seperti yang dia rasakan. Boleh di next slide? Nah, untuk analisis yang berikutnya itu how atau kronologisnya itu bagaimana. Jadi, tindakan altruisme para relawan COVID-19 itu tampak jelas dalam berbagai bentuk bantuan yang mereka berikan. Nah, contohnya itu, relawan medis itu bekerja di rumah sakit darurat selama berjam-jam tanpa bayaran, menghadapi risiko tertular virus dan tetap melayani pasien dengan penuh dedikasi. Nah, ada juga relawan non-medis yang membagikan makanan, obat-obatan, atau alat-alat pelindung diri ke wilayah-wilayah yang terdampak, meskipun mereka tahu bahwa kegiatan itu bisa membahayakan diri mereka sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada materi penyebab disampaikan oleh Riris. Riris, silakan. Ya baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi, untuk materi selanjutnya itu ada faktor penyebab kenapa orang-orang itu menjadi relawan pada saat COVID-19 kemarin. Nah, jadi yang pertama itu karena perilaku altruisme dan empati. Nah, menjadi relawan pada COVID-19 itu tentunya tuh perlu motivasi yang tinggi kan, karena menjadi relawan pada saat COVID-19 itu kan punya risiko yang tinggi ya. Bisa aja itu jadi membahayakan dirinya sendiri. Nah, dengan adanya motivasi itu bisa membangkitkan perilaku altruisme dan empati. Nah, dalam menjalankan peran sebagai relawan, empati sangat membantu dalam menciptakan hubungan yang mendalam terhadap individu yang terjangkit virus COVID-19 karena orang yang memiliki rasa empati yang tinggi cenderung bisa merasakan kesedihan yang dialami pasien sehingga mendorong mereka untuk membantunya. Sedangkan altruisme merujuk pada keinginan seseorang untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, untuk yang kedua itu pelepasan keadaan negatif. Nah, seseorang tuh menjadi relawan juga bisa dikarenakan faktor pelepasan keadaan negatif. Nah, hal tersebut menyebabkan relawan tersebut membantu karena tindakan seperti itu memungkinkan mereka untuk mengurangi emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Nah, dengan menjadi relawan, mereka bisa berbuat sesuatu yang positif, yang pada akhirnya membantu mengurangi perasaan negatif tersebut. Nah, untuk faktor yang ketiga itu kegembiraan empatik. Nah, kegembiraan empatik juga termasuk faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi relawan. Penting bagi orang yang membantu untuk mengetahui tindakannya berdampak positif pada orang yang dibantu. Nah, saat melihat orang lain yang sakit atau kesulitan, ada orang-orang yang merasa terdorong untuk membantu karena mereka ikut merasakan perasaan orang tersebut. Nah, ketika bantuan yang mereka berikan membuat orang lain itu bisa merasa lebih baik atau tertolong, mereka pun jadi ikut puas dan senang secara emosional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Riris, pas materinya. Berikutnya ada materi kapan terjadi kan oleh Maulana pada. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, saya akan menjelaskan proses atau tahapan terjadinya fenomena kasus tersebut. Yang pertama itu menyadari kondisi darurat. Jadi, para relawan ini tuh, mereka melihat secara langsung dampak pandemi di masyarakat, kayak orang sakit atau kesulitan ekonomi. Dari situ muncul rasa peduli mereka dan keinginan untuk membantu sesama. Lalu yang kedua itu muncul niat dari hati sendiri. Jadi para relawan ini tergerak karena dorongan pribadi. Misalnya ingin berbuat baik, ingin mencari pahala, atau emang mereka itu suka kegiatan sosial. Jadi mereka itu membantu bukan karena disuruh. Lalu yang ketiga itu bergabung secara sukarela. Nah, jadi setelah mereka yakin, mereka itu memilih jadi relawan tanpa dibayar. Mereka siap menghadapi risiko seperti tertular virus atau kelelahan. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada menghadapi rintangan. Jadi selama menjalankan tugas, mereka itu sering mengalami tantangan seperti sakit atau kesulitan ekonomi. Tapi karena mereka merasa bahagia, mereka bisa membantu dan saling mendukung. Mereka tetap semangat menjalani apa yang mereka ikuti. Jadi yang kelima itu menolong menjadi kebiasaan. Lama-lama menolong orang menjadi kebiasaan itu adalah bagian hidup dari mereka. Bukan lagi karena tugas, tapi karena sudah menjadi karakter. Lalu yang terakhir itu menjadi contoh untuk orang lain. Tanpa disadari, tindakan mereka itu menjadi inspirasi bagi masyarakat. Orang lain ikut tergerak untuk saling membantu karena melihat ketulusan hati mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maul atas materi berikutnya dan yang akan dijelaskan oleh slide-nya.
Artinya teori terlebih dahulu. Untuk teori coping Lazarus ini kan dipresentasikan oleh Marianto. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Oke, jadi berikutnya kita akan menganalisis para relawan dalam psikologi sosial dengan teori coping yang dikemukakan oleh Lazarus dan Volkmann. Jadi, coping stress menurut Lazarus dan Volkmann adalah proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi stressful. Jadi, intinya coping ini adalah tindakan individu untuk mengatasi situasi yang sulit. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, jadi relawan COVID-19 itu pasti penuh tantangan. Mereka lebih mudah terpapar virus, terus juga bakal mengalami kelelahan. Mereka juga pastinya mengalami tekanan mental. Nah, untuk mampu menghadapi situasi tersebut, para relawan ini melakukan strategi coping. Nah, strategi coping ini dibedakan menjadi dua, yaitu problem focus coping, yaitu mengelola sumber stres melalui beberapa tindakan yang dimana relawan itu jadi aktif untuk mengikuti setiap perkembangan aturan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan maupun WHO. Terus mereka juga mempelajari gimana menangani pasien dengan tepat, mereka juga mempelajari prosedur karantina dan mengikuti setiap perkembangan informasi vaksinasi. Nah, hal-hal yang mereka lakukan itu dapat mengurangi kecemasan terhadap situasi tersebut. Nah, berikutnya yaitu strategi emotional focus coping, yaitu cara para relawan untuk mengelola emosi mereka sendiri karena banyak beban. Adapun cara yang mereka lakukan yaitu bisa berbagi cerita dengan sesama relawan lainnya, terus berbicara kepada keluarga dan teman dekat yang dimana hal tersebut dapat memberikan mereka rasa aman. Oke, demikian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Ya. Mari atas materinya. Ini ada teori internal use of control yang akan dipaparkan oleh Kia Kia di Versa. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi untuk teori yang kedua, yaitu ada teori internal locus of control yang dipopulerkan oleh Julian Rother. Nah, jadi teori internal locus of control ini, dia tuh menyatakan bahwa seorang individu itu dapat meyakini bahwa dirinya itu memiliki kontrol atau kendali penuh atas hasil hidupnya, seperti yang terlihat pada relawan COVID-19 pada pandemi yang mereka ini menunjukkan altruisme yang ekstrim. Nah, mereka ini nggak menyalahkan keadaan atau menunggu bantuan dari pihak luar atau eksternal, melainkan orang-orang yang memiliki internal locus of control ini cenderung berinisiatif untuk membantu orang lain dikarenakan mereka itu lebih percaya bahwa kontribusi dari dirinya sendiri itu bermakna. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kia atas. Selanjutnya ada teori norma sosial. Norma sosial ini menjadi bagian kan nilai dan identitas pribadi. Kita memicu perilaku altruistik di dalam diri. Nah, sebuah contohnya berdasarkan pengaruh norma sosial dan kasus setelah kita analisis yaitu meningkatnya jumlah relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan total kurang lebih 20.940 orang daftar, meskipun mereka tahu ada tinggi. Hal ini dipicu oleh ruang induktif yang mendorong solidaritas serta kewajiban moral menolong menolong kasus COVID-19 menjadi bukti konkret bahwa norma sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong serta memunculkan solidaritas dan serta pengorbanan demi. Oke, di next. Oke, masuk ke teori implikasi. Sini terdapat teori implikasi positif yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Nah, altruisme relawan COVID-19 selama pandemi telah memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat serta bagi relawan itu. Nah, kehadiran relawan ini telah menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan seperti solidaritas dan empati itu masih kok. Bahkan mereka ini meningkatkan solidaritas sosial, rasa kebersamaan,
dan gotong royong di tengah krisis pandemi COVID-19. Relawan juga menginspirasi banyak orang ikut serta dalam aksi kemanusiaan. Para relawan ini merasakan kepuasan batin setelah dari membantu orang lain, meningkatkan identitas mereka. Dan relawan COVID-19 menciptakan perubahan pas serta menjadi teladan altruisme dalam masyarakat. Oke, di next slide. Selanjutnya ada implikasi negatif yang akan dipaparkan oleh kita pada masyarakat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi selanjutnya adalah implikasi negatif altruisme ekstrim pada relawan COVID-19. Jadi meskipun bernilai mulia, altruisme ekstrim ini juga memiliki dampak negatif yang serius. Seperti banyak relawan mengalami kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja yang berat dan situasi darurat yang terus-menerus. Mereka juga rentan terhadap stres, trauma psikologis, hingga gangguan kesehatan mental. Lalu karena statusnya yang bersifat non-formal, sebagian besar relawan tidak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan kesehatan, atau dukungan psikososial yang memadai. Bahkan beberapa dari mereka menghadapi stigma sosial dan penolakan dari masyarakat sekitar. Dan yang lebih memprihatinkannya, semangat altruisme ini kadang dimanfaatkan oleh institusi atau pemerintah sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga relawan tereksploitasi tanpa perlindungan yang lain. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya ada resolusi dan plan yang akan dibacakan oleh Beli pada Firly. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan resolusi, di mana pada pandemi COVID-19 cukup kuat. Nah, untuk menjaga keberlanjutan dan keterlibatan relawan ini, diperlukan resolusi pada faktor-faktor pendorong utama. Yang pertama itu ada motivasi tinggi untuk membantu sesama, di mana motivasi ini merupakan landasan utama yang mendorong seseorang untuk bertindak sebagai relawan. Nah, terlebih dalam kondisi penuh resiko seperti pandemi, seperti relawan yang menaungi relawan tersebut perlu menyediakan pelatihan intensif yang psikologis. Nah, pelatihan ini harus menekankan pentingnya peran relawan dalam menyelamatkan nyawa dan membangun solidaritas sosial. Nah, yang kedua itu ada empati terhadap penderitaan orang lain, di mana empati ini menjadi dasar dari hubungan yang hangat dan mendalam antara relawan dan masyarakat yang cukup berdampak. Nah, untuk memperkuat empati, para relawan ini juga dapat mengadakan sesi reflektif dan pelatihan komunikasi empatik serta pendekatan berbasis berpengalaman langsung. Nah, yang ketiga itu ada altruisme membantu tanpa pamrih. Nah, di sini perilaku altruisme ini ditunjukkan oleh relawan merupakan bentuk kepedulian tanpa pamrih yang sangat mulia. Nah, kegunaan dari memperkuat karakter ini perlu adanya pembinaan sejak usia dini melalui peran sosial yang melibatkan empati dan kerja bagi relawan tersebut. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi yang kita sudah bawakan, yaitu altruisme di sini sebagai sikap tanpa pamrih. Nah, terlihat jelas dalam tindakan relawan selama pandemi COVID-19 di Indonesia atau di dunia, dengan lebih dari 27.942 individu yang terlibat. Motivasi mereka didorong oleh dan kelemahan mental. Tindakan ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang cukup kuat. Nah, namun juga membawa implikasi yang negatif seperti kurangnya perlindungan hukum atau yang lainnya. Nah, melalui teori psikologi sosial ini, kita paham bahwa relawan ini berperan penting dalam meningkatkan solidaritas dan menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Firly atas paparannya. Demikian presentasi dari kami ke-6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.